lagi Sambas, kenalin gue Ale. Gue di sini lagi ngebahas soal brand lokal nih yang ada di Badung. Kebetulan gue lagi sama salah satu owner Nevae Society. Halo. Halo. Oke, kenalin, nama lu siapa nih? Nama gue Alex Turner, gue adalah salah satu owner dari Nevae Society. Oke, gue mau nanya nih, kapan brand ini tuh lu mulai bangun sih, Lex? Brand ini gue bangun dari tahun 2021 ya. 2021. Tapi mulai aktifnya 2022 sampai sekarang. Baru aktifnya tuh 2022 Ya, sampai sekarang ini. betul. Oke, berarti apa sih yang ngebuat lu tuh bikin brand ini? Awalnya gue sama teman-teman gue suka sama fashion, Right? sama karena lingkungan gue juga keren-keren outfitnya atau gaya-gayanya, jadi gue ngerasa kayaknya gue pengen deh bikin brand-brand atau produk-produk yang bagus gitu. Ya, jadi pengen kayak apa namanya? Bikin something hal yang berbeda juga ya, Iya, untuk men. fashionnya. Iya. Alright. Oke, arah fashion si Nevae Society ini tuh kemana sih sebenarnya? Arah fashionnya itu lebih ke streetwear. Lebih ke streetwear. Oke. Streetwear sama daily life yang street gitu. Oke, yang lagi digandrungin anak muda sekarang. Betul, berarti di iya. Bandung ya. Alright. Untuk target market lu tuh kemana aja sih? Target market gue tuh lebih ke anak-anak muda ya. Anak-anak muda. Kalangan kayak umur ya 18 sampai 20 ke atas lah. 20 ke atas lah ya. Betul, Alright. Untuk yang tergabung di brand yang lu buat ini, timnya gitu siapa aja tuh? Ada beberapa orang tapi nggak mau disebut namanya ya. Oke, berarti jadi gue salah satu lah. samarin ya. Gue salah satu Dari yang punyanya. Oke. Untuk arti dari brand lu tuh apa sih? Gue pengen tahu nih lebih jelasnya kayak gimana. Arti brand gue itu sebenarnya nggak terlalu rumit ya. Jadi cuman kata Nevae itu diambil dari heaven atau surga yang dibalik gitu. Bacanya kebalik. Oh, jadi itu dibalik dari kata Dibalik event, Nevae jadi jadinya. Nevae gitu. Nevae Society gitu. Oke. Arti logo yang lu buat ini apa? Arti logo gua ini bintang. Gue Bintang. ibaratkan bintang. Oh, oke. Bintang yang emang memberi harapan untuk kita gitu. Untuk orang-orang gitu ya. Society ini. Wih, keren juga ya. Oh, apa nama anak-anak atau orang-orang yang pakai artikel Nevae ini, ada gak sih circle yang kayak gitu? Namanya nggak tahu ya, mungkin anak-anak sendiri punya panggilan untuk Panggilan tersendiri ya. Cuman kalau menurut gua society itu udah termasuk kayak golongan mereka gitu. Golongan udah orang-orang termasuk. yang emang memakai produk Nevae gitu. Oh, oke. Cara lo nge-branding si Nevae Society itu gimana? Apa kalau endorse, share ke teman-teman, atau buat konten buat narik audiens? Iya, gua buat konten, buat Buat narik konten. audiens di TikTok, di Instagram gitu kan. Terus gua juga share ke teman-teman gua, bantu-bantu nge-up brand gua gitu. Oh, jadi lu udah ngerambah ada sosial medianya juga Iya, berarti kan? betul. Alright. Berarti nih lu udah punya artikel nih. Yang udah rilis berapa artikel? Yang udah rilis itu dari awal tahun 2021 itu ada Varsity, Pasti. ada hoodie, Right. sama ada topi. Pada topi juga. Ya, jadi udah 4 artikel lah Udah selama 4 ini artikel. gitu. Gue dengar-dengar nih, lu bakal ada rilisan artikel baru lagi nih. Apa aja kalau boleh tahu? Artikel yang baru yang nanti mau rilis itu ada 3. Ada 3. Ada celana kargo, Ya. ada Varsity, Ya. sama ada hoodie. Ada Udi. Sama ada hoodie. Yang nanti rilisnya itu direncanakan tanggal 1 Februari. Oh, tanggal Tahun Februari ini. tahun ini berarti. Iya, ya? betul. Di setiap artikel ini kan pasti ada nih filosofinya gitu kan. Coba gue pengen tahu nih, coba jelasin aja dari setiap artikel itu ada filosofinya kayak gimana tuh? Ada beberapa yang maknanya dalam Ya. yaitu misalnya kayak hoodie ini. Ya. Ini yang nanti rilis di tanggal 1 Februari. Ya. Itu gue dedikasikan kepada ibu, mother. Ada. Jadi nama artikel itu matriark. Matriark. Yang gue dedikasikan kepada ibu gitu. Ya. Makanya desainnya itu kayak
seorang ibu lagi kayak menangis gitu. Nah, belakangnya ada tulisan birth, love, care, grace, pain, death. Ada 6 poin tuh. Jadi yang pertama death itu birth itu seorang ibu melahirkan kita. Orang ibu melahirkan kita, terus ada love, seorang ibu memberi kasih sayang kepada kita gitu kan. Ada care, itu mengasuh kita. Terus ada grace, memberkati kita gitu kan. Terus ada pain. Pain itu pengorbanan ibu kepada kita gitu. Pengorbanan seorang ibu. Sama yang terakhir ada death, sampai mati. Sampai mati. Jadi semua poin itu tuh seorang ibu pasti melakukan itu semua sampai dia mati. Oke, Sampai akhir hayatnya. Berarti di salah satu desain yang ada di artikel itu gak cuma satu makna berarti kan? Iya. Gak cuma satu makna aja, berarti memang banyak maknanya juga gitu. Right. Kalau untuk si yang lu pakai nih dari hoodie, dia ini bahannya apa sih? Gua bahannya cotton fleece. Bahannya cotton fleece. Ya, ketebalannya yang 330 guys ya. Ya sedikit kaku juga. Oke. Dari bahan si desainnya itu apa nih? Untuk desainnya ini gua sablon di puff gitu. Kayak jadi dia nge-foaming. Jadi lebih timbul dan ada teksturnya. Ada teksturnya gitu. Ada teksturnya gitu. Untuk cuttingannya gimana nih? Cuttingannya lebih ke oversize sih. Oversize kayak Korea gitu. Tapi kalau gue lihat-lihat, lu gak pakai tali emang konsepnya kayak gitu ya? Nah, gua nggak pakai tali karena gua ngejar kayak hoodie vintage gitu. Tahun-tahun lama gitu. Oke, berarti kayak lu nggak ada talinya. Berarti lu ngambil tema dari hoodie-hoodie lama juga yang terdahulu Iya, berarti ya. referensi gua. Lu garap lagi di zaman yang lagi hype-hype-nya streetwear ini. Iya, kebanyakan kan sekarang hoodie-nya tuh banyak yang pakai tali kan. Oke. Cuma kan gua pengen kayak ya udahlah ngadain aja talinya, cobain gitu. Tapi kadang gini ya, selama lu ngebuat brand ini kan pasti ada jatuh bangunnya tuh kan. Iya. Gimana tuh? Nah, untuk jatuh bangunnya gue pernah tuh sama orang-orang produksi. Jadi orang produksi itu kayak ngeremehin brand-brand baru gitu. Oke. Jadi emang kitanya juga harus jeli ya sama pinter ngelihat Iya, emang bener. tempat produksi yang tanggung jawab, yang bagus gitu. Kadang jatuh bangunnya di situ sih. Kita dimainin gitu kan. Dimainin soal harga lah, bahan lah yang kita nggak tahu kan pada awalnya. Dunia tipu-tipunya orang-orang produksi ya. Iya, kayak orang-orang gitu, belakangnya itu yang memang jatuh bangunnya di situ gitu. And then setelah itu mulai kesini gue jadi lebih cari tahu sendiri ya. Gimana sih produksian itu, gimana bahannya, pakai bahan apa, terus jahitannya, biaya-biaya produksi yang lainnya. Jadi gue sekarang lebih hati-hati sama lebih tahu juga kan. Jadi kalau lu udah lebih tahu, lu pasti lebih hati-hati lah gitu ya. Lebih hati-hati. pernah collab sebelumnya? Collab belum, gue belum pernah. Tapi rencana gue pengen. Rencana pengen? Kapan Pengen. tuh kira-kira? Belum tahu sih, tapi pengen lah ke depannya, nggak menutup kok. Oke, untuk kedepannya lah ya. Ke depannya pengen. Yang ngebuat unik dari brand lo ini apa? Yang ngebuat unik dari brand gue ini mungkin gue tuh ada beberapa item yang emang ada aksesoris ya. Yang aksesorisnya itu aneh lah terbilangnya. Nggak umum lah untuk di Indonesia sendiri gitu. Aksesorisnya, terus fungsionalnya sama stylingnya bisa diubah. Misalnya satu item tuh bisa jadi berapa style gitu. Katakanlah misalnya jaket bisa jadi vest gitu, yang nggak ada tangannya kayak gitu-gitu. Oh, jadi nggak cuman untuk apa satu ini, nggak cuman untuk satu gaya doang berarti ya? Iya. Bisa yang multifungsi yang lainnya juga berarti. Tuh, bisa jadi gaya ini. Jadi nggak bosen orang makainya. Oke. Nggak bisa pakai itu terus untuk satu gaya terus. Jadi lu bisa misalnya pakai outfit yang lain, lu bisa styling lagi gitu. Oke. Kayak gitu. Sejauh gue udah ngomongin brand lu nih, gue pengen tahu nih ya, pernah nggak sih lu ngelayanin kayak ada orang ngebeli tapi ribet gitu? Ada banget. Ada banget. Pernah waktu itu ada pelanggan yang beli itu dia
pesennya size XL. Pas gue kirim size XL ternyata dia maunya L. Oh, dia jadi minta kayak mau nge-return lagi gitu Iya kan? return gitu kan. Ya gue di situ bilang Palan udah nggak bisa ditukar gitu, nggak bisa ditukar karena pasti takutnya kan kita mengurangi ini ya, meminimalisir resiko barangnya Ya. rusak ya. Ya, Kalau pasti. misalnya udah dibuka segala macam kan. Maka dari itu walaupun gue bilang nggak usah, tapi mereka tetap kasihan kan, makanya gue ya udah retur aja gitu. Retur aja, jadi biar Retur aja. gak ribet semalunya Iya juga berarti betul. ya. Sampai ada yang pernah karena emang kesalahan dari mereka, dari Iya. customer yang emang nggak jeli dulu lihat deskripsi Iya. produk, bilang toko kita itu nggak bisa retur barang, sampai bilang nggak worth it di toko ini. Oh, apa? Ya seribet itu, Ribet itu. ribet itu. Makanya untuk customer kadang harus lebih jeli ngeliat deskripsi ya, atau Ya. enggak sebelum membeli tanyakan dulu ke adminnya gitu. Nah, budayakan membaca. Budayakan membaca. Itu jelasnya. Tapi untuk kedepannya nih, ada project apa aja kalau boleh tahu? Project kedepannya lagi gua ada beberapa produk lagi ya, seperti bomber, ada kargo lagi, nanti ada celana-celana lagi, mungkin ada tas gitu. Beberapa ke depan. Untuk beberapa bulan ke depan lah ya. Iya, tahun ini lah Tahun ini lah ya digarap. gua Oke. pengen digarap. Tapi lu sebelumnya pernah buka booth buat di event gak sih? Buka booth belum pernah. Belum pernah sama Belum sekali. pernah. Gua masih ngandelin online aja sih, jualan online. Jualan online. Iya. berarti. Tapi lu tahun ini ada gak sih kemauan buat buka booth untuk di event-event outfit gitu? Kalau dikasih jalannya gue pengen. Nih, semoga lah ya. Semoga ya. Oke. Kalau misalnya ada eventnya juga bagus, ya bisa aja mungkin. Oke. Berarti emang dari si project yang akan datang pun ini benar-benar ditunggu sama anak-anak Nevi Society untuk upcoming projectnya. Ya, banyak banget yang udah nunggu. Banyak banget ya. Banyak banget. Mungkin ada puluhan, ratusan mungkin ya. Semoga aja lah ya. Oke, sebelum gue tutup acara podcast ini nih, pesan apa yang lo mau sampaikan buat anak-anak muda yang mau bikin brand juga, mau masuk ke dunia fashion kayak lo ini? Untuk anak-anak muda, gue pesenin mereka tuh harus berani sih. Jadi kalau udah lu masuk ke fashion bisnis kayak gini, lu nggak boleh setengah-setengah gitu, nggak bisa nanggung-nanggung. Seneng nanggung. Iya, lu kalau mau buat brand itu terus jangan kayak terlalu ngikutin orang atau terlalu sama banget gitu. Harus ada apa? Harus ada yang beda dari lu. Ada yang different lah, make it Iya, different dari sedikit yang lain. beda lah. Sedikit beda lah ya. Kalau misalnya lu itu aja ya sama aja gitu. orang kan. juga pasti bosen lah ya. Bosen. Jadi jangan pernah setengah-setengah untuk mau berbisnis di dunia fashion, Nah. terutama brand lokal streetwear kayak gini. Betul. Oke. Sama kalau lu mau cari, ya lu harus pinter-pinter juga cari tempat produksi yang bagus gitu. Oke. Yang tanggung jawab segala macam gitu. Yang amanah lah terutamanya. Amanah, dan kalau apa harus pintar apa namanya cari tempat-tempat yang menurut lu bisa dipercaya juga lah ya. Betul. Nah, Jangan sampai lu nanti dapat orang ketiga, orang kemana gitu Nah, kan. iya. Harus yang emang lu datang ke tempatnya, lu tahu dan lu yakin di situ tuh bagus nah, gitu. hanya ada di satu tempat itulah ya. Iya. Oke, thank you banget ya buat Alex Ya. udah mau sempetin untuk isi podcast Buruan Sambas ini. Thank you banget buat Sambas. Buat lo yang lagi kepo atau pengen lebih tahu lebih lanjut tentang Nevi Society, lo bisa follow sosial medianya di bawah ini. Oke? Oke, thank you. Ditunggu untuk bahas brand-brand lokal selanjutnya. See ya.